Selamat pagi Pak Israel. Pagi juga Pak Muisadullah. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Luar biasa. Gimana untuk persiapan hari ini Mas Radi? Ya, persiapan hari ini tentunya sudah saya siapkan. Salah satunya perangkat pembelajaran, LCD dan peserta didik dan kelas sudah saya siapkan. Dan berarti sudah siap untuk observasi pembelajarannya? Siap Pak, ya? siap. Oke. Sebelum kita ke observasi pembelajarannya, boleh saya tahu sedikit ya? Ya. Mas Arjen dipanggilnya Mas Arjen. Ya. Iya Pak, Ini lebih enak. tujuan pembelajaran yang nantinya akan jenengan capai itu apa? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai kaitannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan isi teks deskripsi tentang objek Pak. Salah satunya tempat wisata, terus tema bersejarah, pentas seni, atau kaitan dengan budaya tradisional dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tertulis dan visual. Oh, jadi tentang teks Deskripsi. Iya, betul sekali. Siswa mampu menjelaskan isi dari teks deskripsi tersebut gitu ya. Betul. Kemudian area pengembangan yang ingin jenengan capai itu apa saja? Ya, area pengembangan yang saya capai, satu, peserta didik memahami informasi berupa gagasan pikiran yang kaitannya pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, eksplanasi, eksposisi, maupun teks visual dan audiovisual. Yang kedua, pengembangan yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca maupun yang didengarkan kaitannya dengan materi tentang teks deskripsi. Kaitannya dengan teks deskripsi tersebut ya, berarti ada area pengembangan anak atau siswa itu diharapkan mampu memahami informasi dari atau gagasan pikiran dari teks deskripsi tersebut. Betul sekali. Kemudian siswa juga mampu mengeksplor dan mengevaluasi berbagai topik yang terkini, update, aktual sekali. Ya. Kaitannya dengan untuk mencapai itu semua dari tujuan pembelajaran, kemudian area khusus pengembangannya itu strategi yang jenengan siapkan apa saja? Ya, strategi yang saya siapkan untuk mencapai pengembangan yang hendak saya capai, satu tentunya agar menarik perhatian siswa, ya Pak. Tentunya saya pembelajaran dengan tidak metode ceramah ya, dengan kita menayangkan sebuah video ya, inovasi, terus menerapkan pembelajaran yang kooperatif, terus menggunakan teknologi ya, tentunya saya akan sudah menyiapkan LCD, laptop dan lain sebagainya. Terus tentunya saya akan lebih humoris biar tidak kaku, biar anak itu lebih senang, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Lalu melakukan kegiatan belajar yang aktif, dan yang terakhir memberikan penilaian dan apresiasi kepada peserta didik yang lebih aktif. Seperti itu Pak. Oh, berarti banyak sekali ya strategi yang akan Mas Ragil terapkan. Iya Pak. Terutama berarti di area pembelajaran kooperatif, kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang paling saya suka itu humorisnya itu loh. Nanti Mas Ragil akan menerapkan pembelajaran yang humoris biar tidak tegang gitu. Betul sekali Pak. Rasa rileks dan bisa lebih fokus dengan pelajarannya. Gitu ya Mas Ragil. Ini berarti sepertinya Mas Ragil sudah siap sekali untuk melakukan pembelajaran di Betul Pak, saya siap hari ini langsung. Saya malah sudah nggak sabar ini pengen nonton Mas Ragil ya. Iya Pak. Observasi Mas Ragil melakukan pembelajaran, mungkin nanti bisa saya tiru ya dari klub-klubnya bisa. Iya Pak. Oke. Jadi bagaimana Mas Ragil mau sekarang atau? Boleh, kita sekarang karena waktunya juga sudah pas ini nampaknya Pak, sesuai dengan waktu. Iya. Ya, mari Pak ke monggo saja. Monggo. Oke, monggo jenengan duluan. Ya, nggih.
tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3. Ya. Selanjutnya, ya tabuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Plus. Oke, anak-anak semuanya, pada kali ini ya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi dalam teks deskripsi yang meliputi objek wisata. Ya misalnya yang ada di Kabupaten Pemalang, yaitu ada Pantai Widuri, terus ada apa lagi? Ya, Telaga, ya, ada Slating, Jambe Kembang, dan masih banyak lainnya. Ya, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua? Ya, luar biasa ya. Ya ini ya. Antusias sekali ya, sehingga bisa hadir semua. Oke, anu semuanya silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Ya, kita akan memasuki materi bab pertama tentang teks deskripsi. Deskripsi. Yo, silakan yang tahu angkat tangan. Ya, silakan. Ya, Mbak, apa itu tentang teks deskripsi? Iya, betul sekali. Ya, jadi teks deskripsi adalah suatu bentuk karangan ya, yang dimana penulis itu menuliskan yang sebenarnya ya. Jadi ini bersifat fakta ya, bukan fiksi. Jadi misalkan Bapak akan menulis sebuah teks deskripsi yang berjudul objek wisata. Setelah itu Bapak melakukan kunjungan ke objek wisata di Pantai Widuri yang ada di Kabupaten Pemalang ya, letaknya di ujung utara ya. Lalu Bapak di sana mengamati apa saja objek yang ada di Pantai Widuri itu ya, kan banyak sekali, ada pantai, ada pasir, ada orang yang sedang berjualan, ada pohon-pohon, dan masih banyak lainnya. Itulah gambaran dari teks deskripsi. Paham anak-anak? Ya. Sebelumnya Bapak akan memaparkan ya, ini materi tentang teks deskripsi ya. Belakang mohon perhatikan, jangan cerita sendiri ya. Kalau Mas bisa dibaca? Bisa ya? Ya, oke. Ya. Yang pertama adalah di sini ada peta konsep ya anak-anak, yaitu menyimpulkan ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, nanti kalian akan mengidentifikasi pengertian ciri-ciri teks deskripsi ya. Itu tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, meliputi objek yang ada di Pantai Widuri, yaitu laut. Laut itu memiliki ciri-ciri yang bagaimana sih? Yang pernah kalian tahu laut itu seperti apa? Apa Mas? Ya, betul, berwarna biru. Ya, berwarna biru, bukan berwarna pink ya, berbeda ya. Terus apa lagi? Ciri-ciri laut ya, memiliki ombak ya, biasanya mencapai 1-2 meter ya ombaknya, betul sekali. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Ya, ada berapa ya? Ada 3. Ya, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian
Tutup, ya. Mungkin kalau judul boleh apa boleh? Ya. Judul, identifikasi atau gambaran umum, terus deskripsi bagian dan simpulan. Ya. Selanjutnya mengidentifikasi kaidah pembahasan teks deskripsi. Biasanya penulis akan menulis teks deskripsi dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siapa? Pembacanya. Ya, itu ya. Selanjutnya memproduksi teks deskripsi tertulis dan lisan. Ya, menulis ulang teks deskripsi secara kreatif berupa karya tulis. Lalu menyajikan teks deskripsi dalam bentuk pamflet, brosur, vlog secara tertulis dan lisan. Ini boleh ya, karena ini media bisa kita gunakan, manfaatkan ya. Apalagi ini zamannya zaman IT ya, teknologi. Kalian bisa melakukan sebuah live streaming melalui media sosial ya, biasanya TikTok ya, IG dan masih banyak lainnya, atau membuat vlog. Selanjutnya menyajikan teks deskripsi dalam bentuk pamflet, brosur secara lisan ya. Kalian menulis lalu kalian disajikan melalui brosur ya, secara lisan dengan cara berhitung, misalkan 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Dan nanti yang urutan 1 berarti nanti kelompoknya 1 dengan 1 ya, 2 berarti dengan 2, 5 dengan 5, seperti itu. Jelas? Ya, silakan ingat-ingat, jangan kemudian ingat-ingat. Mulai berhitung, silakan Mbak, mulai. 2, 3, 1, 3, 2, 4. Ya, silakan yang nomornya 1 dengan nomor 1 ya. Yang itu kalian silakan dibaca, diskusikan ya. Kalau sudah dibaca, diskusikan, kalian mencari bagian strukturnya ya. Jadi kamu mencari bagian strukturnya yang meliputi apa tadi? Judul, identifikasi atau pembuka, deskripsi bagian atau isi, dan simpulan kesan atau penutup ya. Kalau sudah menemukan kesepakatan dari kelompok, silakan ditulis dari daftar individu ya. Iya, paham? Ya. Oke, saya beri waktu 15 menit ya. Cukup ya untuk kalian berdiskusi ya. Ya, itu sudah ada ya, sudah ada di sini ya, tadi paham? Ya, sesuai dengan strukturnya. Yakin akan dapat nilai yang baik ya, sangat baik ya. Usahakan lebih aktif. Suaranya keras.
Silakan untuk kelompok 2 memberikan tanggapan. Berdiri. Mana Mbak ke kelompok ya. Gerak. Sudah? Ya, oke, kasih aplaus. Alhamdulillah ya, setelah kita hari ini bersama-sama mempelajari kegiatan ya tentang tes deskripsi ini ya, tentunya ini menjadikan sebuah ilmu dan tambahan ya pengetahuan untuk kalian ya, bahwa tes deskripsi itu adalah sebuah gambaran yang sangat jelas dan terperinci ya, yang dapat kita lakukan ya sehari-hari. Oke, kalau semuanya, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyimpulkan ya tentang tes deskripsi. Tes deskripsi merupakan ya, perhatikan ya, jangan running ya, tolong fokus, jangan lama, perhatikan. Saya ulangi ya, bahwa tes deskripsi adalah sebuah tulisan ya atau karangan yang dibuat oleh penulis secara jelas dan terperinci ya, seolah-olah pembaca itu merasakan dengan kaca indera, baik itu pendengaran, penglihatan, perasaan secara langsung ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, tolong ya anak-anak, nanti kalian berbanyaklah untuk membaca ya, karena membaca adalah salah satu jembatan ilmu pengetahuan ya. Oke, ada nggak yang ingin merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini? Silakan ya, Bapak kasih kesempatan. Silakan, ayo berdiri ya. Silakan Mbak Okta, silakan Mbak Okta berdiri. Ya. Refleksi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Iya. Ya, oke, tepuk tangannya anak-anak. Oke, teman semuanya, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya, saya akhiri daun salam di atas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Rakil. Oh Mas Rakil ya, saya lupa. Iya Pak, siap. Tadi terbawa suasana humoris di pembelajarannya Mas Rakil, jadi pengennya senyum-senyum terus ya. Salam-salam. Bisa sama. Ya, alhamdulillah berarti pembelajaran ataupun observasi pembelajaran sudah selesai dilaksanakan. Pembelajaran berjalan sesuai dengan waktunya, yaitu 2 jam pembelajaran. Karena di sini memang 1 jam pembelajarannya 40 menit. Iya. Kita sudah sesuaikan. Saya lihat tadi siswa juga sukses dalam melaksanakan pembelajaran gitu ya. Saya izin menyampaikan beberapa catatan saya gitu. Oke. Boleh ya Mas Rakil? Boleh. Iya, dari pembelajaran yang tadi sudah dengan lakukan ya, itu sudah baik sekali ke
pembelajaran berdiferensiasi juga sudah terlihat, KSE-nya atau PSE-nya juga sudah terlihat. Video positifnya itu juga bagus sekali. Tapi pembelajaran berdiferensiasi itu lebih ke diferensiasi prosesnya ya. Iya. Contohnya itu pada pengelompokan Kemudian siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Iya, betul. Gitu ya Mas ya. Kemudian di PSE-nya atau KSE ini juga sudah memunculkan banyak sekali aspeknya ya. Contohnya diantaranya adalah kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial dan bertanggung jawab. Itu ya Mas Akil. Ya. Kemudian untuk step berikutnya ya, pada penerapan budaya positifnya Mas Akil ini dari catatan saya itu berarti saya lihat tadi murid merasa nyaman sekali ya, kayaknya antusias sekali karena jenengan itu ya humoris ya, seperti kayak sedang lawak gitu. Tapi kayaknya bisa mengena materinya juga bisa mengena. Kemudian jenengan bisa memotivasi siswa ya dalam pembelajaran itu, dan juga bisa menempatkan diri sebagai manajer yang baik pada saat pembelajaran tadi ya. Kemudian strategi-strategi ya dalam penyampaian materinya, pembentukan kelompoknya, kemudian dalam penyampaian tujuan kegiatannya itu semuanya sudah bagus sekali, sudah sesuai lah dengan RPP yang kemarin sudah kita revisi bareng-bareng gitu ya. Ya. Tapi ada beberapa catatan gitu ya. Jadi mohon berkenan saya untuk menyampaikan beberapa catatan ya yang perlu ditingkatkan saja dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Terutama yaitu ketika melakukan murid yang perlu ditingkatkan itu memastikan murid paham tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Berarti ini lebih detail lagi ketika menyampaikan prosedurnya, kemudian tujuan itu harus jelas nanti. Jadi lebih didetailkan lagi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa seperti itu ya Mas Adi. Kemudian dalam PSN-nya yang perlu diingatkan yaitu nanti jenengan perlu mencari tahu ya apa yang dikerjakan siswa dan bagaimana cara untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran itu ya. Jadi motivasinya siswa itu apa ya, perlu mencari tahu jujur mencari ya. Ini saya dari beberapa catatan yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kira-kira nantinya rencana tindak lanjut yang ingin jenengan lakukan seperti apa? Ya, terima kasih Pak Manis atas saran dan masukannya. Rencana tindak lanjut yang pertama yang saya akan lakukan adalah tentunya akan meningkatkan hubungan atau komunikasi dengan murid. Ya, tentunya ini menjadi prioritas saya karena dalam pembelajaran tentunya supaya murid itu aktif dalam komunikasi apalagi kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan lebih meningkatkan lagi, mungkin tidak hanya beberapa ya, mungkin semua agar lebih aktif lagi dalam berkomunikasi. Tentunya ini menjadikan rencana saya ke depan ya pada saat pembelajaran supaya dapat saya lakukan ya untuk memperbaiki pembelajaran yang tadi sudah Pak Muhammad sampaikan ke saya agar lebih maksimal lagi Pak. Nah, gitu ya. Ya. Ya, nah berarti Mas Fadil berencana untuk memaksimalkan pembelajaran agar lebih meningkat lagi ya. Iya betul. Ini kira-kira spesifikasi aktivitas pengembangannya seperti apa Mas Fadil? Ya, untuk spesifikasi pengembangannya ya tentunya ya yang pertama yang akan saya capai yaitu akan meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Ya, yang pertama. Yang kedua akan menerapkan pembelajaran
diferensiasi dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, Pak. Discovery learning. Learning, iya. Berdiferensiasinya nanti akan menggunakan discovery Iya. learning. Iya, Nah, terus. ketika pembelajaran discovery learning itu ya Mas, itu tentunya ada berbagai macam tujuan yang ingin Mas capai. Iya. Kira-kira apa saja Mas tujuan-tujuan yang hendak panjenengan Ya, capai? yang pertama tentunya saya mempunyai tujuan agar peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, dan arahan atau pesan dari berbagai jenis teks yang sudah saya sampaikan, ya. Misalnya tentang teks deskripsi ataupun teks eksplanasi, eksposisi, atau teks visual dan audiovisual. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan, ya, bahwasanya saya akan mempunyai tujuan agar peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi Pak berbagai topik, tentunya yang faktual, ya, yang dapat dibaca dan dipirsa. Oh, seperti itu. Ya, kalau bisa disimpulkan dua tujuan ya, masyarakat dua tujuan yang ingin hendak masyarakat capai dengan discovery learning ini. Untuk ini masyarakat, ketika jenengan sudah menerapkan suatu tujuan, tentu jenengan ingin mencapai sebuah keberhasilan, gitu ya. Menurut panjenengan, ukuran keberhasilan yang seperti apa yang jenengan kehendaki dalam pembelajaran ini nanti? Ya, ukuran keberhasilan yang akan saya lakukan, ya, tentunya ini untuk capainya pembelajaran. Yang pertama, agar terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan saya tadi, Pak Darus Sufaris, yang suasana menyenangkan. Kedua, terpenuhinya kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, Pak. Ya, karena kan kita tahu peserta itu memiliki karakter yang berbeda-beda, minat yang berbeda. Ya, jadi kita harus bisa yang menyesuaikan, memenuhi. Yang ketiga, tentunya siswa yang bernalar kritis, Pak. Oh, berarti pemikirannya lebih meningkat. Iya, betul. Iya, lebih kritis. Ya. Untuk mencapai keberhasilan ini ya, Mas Ragil, Ya. mencapai keberhasilan, kira-kira ada nggak sih pendukung-pendukung apa yang dibutuhkan oleh Mas Ragil akhirnya Ya. untuk mendukung Ya. keberhasilan? Ya, yang mendukung ya untuk mencapai keberhasilan pembelajaran pada hari ini, yang pertama sumber belajar tentunya sesuai kebutuhan, ya, seperti laptop, LCD, ya Pak, dan buku pendamping siswa, Pak. Alhamdulillah sudah ada. Yang kedua, tentunya saya sudah selalu menyiapkan perangkat pembelajaran RPP, Pak. RPP ya? Iya. Berarti sebelumnya orang pembelajaran sudah dipersiapkan Betul. matang, Iya. gitu ya? Ya Pak. Oke, berarti kira-kira waktunya kapan ini Mas? Berapa? Ya, untuk waktu saya mengambil pada saat waktu pembelajaran. Iya. Berarti di pembelajaran bahasa Indonesia di minggu berikutnya itu 2 jam. 2 jam. 2 jam. Iya. 42 kali 42 kali 40 menit. 40 menit. Ya. Iya. Ya, kemudian gini Mas Ragil, selain menggunakan discovery learning, Iya. apakah ada aktivitas pengembangan lain? Ya, untuk aktivitas pengembangan lain tentunya ada, saya akan menerapkan pendidikan secara emosional, Pak. Iya, KSE karena sesuai dengan alur ya yang saya pelajari selama ini. Memang penerapan pendidikan secara emosional atau KSE ini sangat diperlukan sekali dalam proses pembelajaran agar lebih siswa itu menyadari diri, bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Ini itu ditingkatkan lagi dalam KSE-nya. Iya. Kemudian dari peningkatan KSE ini, apa tujuan yang ingin panjenengan capai? Ya, tujuan yang saya capai yang pertama tentunya pengembangan pendidikan sosial emosional seperti kesadaran diri yang tadi saya sebutkan, menurut Pak Mis.
kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya memunculkan kesadaran diri siswa dengan melakukan berbagai kegiatan, ya seperti berdoa tadi sebelum pembelajaran ya, atau sesudah pembelajaran, bisa juga dengan ice breaking, ya Pak, itu sesuai dengan apa yang tadi sudah kita sepakati bersama. Terus memilih sumber pembelajaran sesuai dengan minat masing-masing dari peserta didik. Selanjutnya kesadaran dirinya tadi berkelompok, ya itu berdiskusi berkelompok, terus ada rasa saling empati, bekerja sama, ya, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti membuat kesimpulan tadi, ya, dalam tugas kelompok, terus mempresentasikan dari tiap kelompok, berkunjung ke kelompok lain, ya, dengan memberikan sebuah tanggapan, intinya saling melakukan berkolaborasi. Seperti itu, Pak. Berarti lebih akan meningkatkan kesadaran siswa itu baik secara individu maupun kelompok, juga bisa efisien ketika pembelajaran, bisa mindfulness gitu ya. Kemudian juga siswa mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, gitu ya. Oh ya, itu untuk hal-hal tersebut itu yang menjadi tolak ukur keberhasilannya itu seperti apa? Ya, tolak ukur keberhasilan, satu tentunya saya menerapkan agar terbentuknya kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, itu yang pertama. Kedua, mengembangkan nilai-nilai pembiasaan yang positif, Pak, dan menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran. Ketiga, menciptakan permainan atau game, ya, pembelajaran agar menarik kepada siswa. Keempat, tentunya kreativitas, inovasi siswa dalam pembelajaran yang muncul pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, itu. Berarti terbentuknya kompetensi sosial emosional, kemudian ada pengembangan nilai-nilai pembiasaan yang positif, kemudian menciptakan game-game gitu ya. Iya, itu sangat menarik sekali, ya, Mas Argil. Berarti itu kan menunjukkan kreativitas atau inovasi, gitu ya. Betul. Tentunya ketika jenengan ingin menciptakan game atau kreativitas inovasi dalam pembelajaran, tentu jenengan membutuhkan dukungan-dukungan gitu. Ya. Kira-kira apa saja ya jenengan? Ya, yang pertama yang mendukung dalam pembelajaran tersebut tentunya yang pertama adalah metode pembelajaran, Pak, itu perlu sekali, ya, sekali lagi, dan strategi yang dirancang, ya, saya sebelum melakukan sebuah observasi perlu saya siapkan seperti RPP, ya, penilaian atau buku pendamping siswa dan lain sebagainya. Dan tidak ketinggalan pula tadi saya sudah melakukan sebuah ice breaking, Pak, untuk 1, 2, dan 3, ya, dan untuk semangat itu menjadikan sebuah daya dukung saya agar lebih semangat lagi dalam mengawali proses pembelajaran tersebut. Dan juga ada LCD dan laptop, sebagai pendukung yang ini kira-kira waktu pelaksanaannya itu kapan dilaksanakan? Ya, dilaksanakan sesuai jadwal jam pelajaran, ya, dan selama pembelajaran berlangsung. Berarti di dalam proses pembelajaran selama itu juga akan diterapkan, gitu ya. Luar biasa, Mas Bisragil. Ini rencana tindak lanjut yang luar biasa yang akan dengan laksanakan, ya, tentunya dengan mengembangkan diri ini tujuan dari pembelajaran akan tercapai seperti itu ya. Saya akan tunggu, Mas Ragil, perkembangannya di minggu depan setelah dengan merencanakan pengembangan diri ini. Saya jadi penasaran ini nanti hasilnya minggu depan itu seperti apa. Apabila nanti setelah pembelajaran minggu depan kita ngobrol lagi, bisa ya? Bisa, Pak, kapanpun dimanapun. Kapanpun dari manapun, ya. Siap. Insya Allah, Mas Ragil. Ya. Terima kasih, Mas Ragil, untuk waktunya. Saya kira untuk percakapan pasca observasi sudah selesai. Selanjutnya kita nanti akan mendiskusikan tentang refleksi kegiatan pada hari ini. Ya. Gitu ya, Ya, Mas Pak. Ragil, ya. Ya. Kita ke tema selanjutnya. Gitu. Terima kasih, Pak.